semuanya, perkenalkan nama saya Grace Simanjunta sebagai Ketua Kelompok 6 dan Sekretaris Rian Sinaga dan anggota Stanley Raden, Leo David, Rizky Saragi, dan Brian Chow. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Stanley dari kelas 12 IPA 1. Hari ini kami akan berbincang dan berdiskusi mengenai kearifan lokal. Salah satu topik yang kami ambil adalah tentang ikan hias. Nanti itu yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah. Jadi langsung saja saya mulai. Menurut Meiser itu ada 6 dimensi ya. Jadi saya ambil cuma 3. Yang pertama pengetahuan lokal, yang dimana masyarakat itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena memiliki pengetahuan lokal menguasai alam. Sebabnya apa? Kalau apabila pedagang ikan mengetahui jumlah, maka nanti akibatnya jumlah ikan koi itu semakin banyak. Yang kedua adalah dimensi nilai lokal, yaitu masyarakat memiliki aturan dan tingkah laku. Jadi ada tingkah laku yang akan diatur dan disepakati. Sebabnya apakah pedagang ikan koi prospek berusaha terhadap pedagang ikan koi, sedangkan akibatnya untuk mengetahui permintaan pecinta ikan koi. Yang ketiga adalah dimensi keterampilan lokal, yang dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi itu juga cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dari alam, bagaimana cara berburu, bercocok tanam dan lain sebagainya. Sebabnya itu pedagang ikan hias dituntut memiliki keterampilan khusus untuk mengembangbiakkan ikan koi. Jadi akibatnya apa? Akibatnya pedagang ikan koi mengetahui perkawinan silang antar ikan koi. Itulah 3 dimensi yang sudah saya ceritakan. Sisanya saya akan lanjut ke teman saya yang berikutnya, oke? Sekarang kita akan membahas dimensi sumber daya lokal. Apa itu dimensi sumber daya lokal? Setiap masyarakat memiliki prinsip tertentu yang dianut dan memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dengan tidak mengeksploitasi secara besar-besaran. Yang kelima, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Apa itu dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal? Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional. Yang keenam, dimensi solidaritas kelompok lokal. Dalam suatu tatanan masyarakat, tentunya kita membutuhkan sikap kerjasama yang tertanam dengan baik dalam melakukan aktivitas sosialnya, budaya, dan ekonomi juga terhadap lingkungan kita sendiri. Karya ilmiah PKWU topik kearifan lokal UMKM pada budidaya ikan hias. Turunannya, implikasi kearifan lokal dalam mempengaruhi UMKM serta tentukan penyebab dan akibatnya. Sasarannya, konsumen atau pembeli dan produsen. Jumlah sampel yang diwawancarai 5 orang, jumlah orang yang diwawancarai 25 orang. Baik, perkenalkan nama saya Leo David, kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan kuesioner yang telah ditentukan untuk membuat karya ilmiah. Nah, baik, sebelumnya telah ditentukan dimensi-dimensi yang sesuai dengan para ahli. Menurut para ahli, dimensi-dimensinya. Jadi sekarang di sini untuk membuat dan menyusun kuesionernya ini itu harus disusun sesuai dengan kata kuncinya. Baik. Nah, sesuai dengan dimensi yang telah dijelaskan oleh teman saya yang mencari pengertian-pengertian dari berbagai pengetahuan lokal, nilai lokal, dan sebagainya. Nah, baik. Untuk dimensi yang pertama, saya mengambil kata kuncinya, yaitu ada 3 untuk menentukan di mana permasalahannya untuk dibuat menjadi latar belakang masalah dalam karya ilmiah. Jadi, disusun menjadi 3 kata kunci tersebut itu akan dibuat sebagai satu kuesioner lagi, yaitu membuat tabel. Jadi dalam pembuatan tabel itu kita harus menyusun mana yang setuju, mana yang tidak, dan mana yang sangat setuju, mana yang tidak setuju, kan gitu. Nah, dari situ baru kita bisa mendapatkan suatu masalah. Nah, baik, untuk dimensi pertama yaitu saya mengambil tiga kata kunci ya. Yang pertama yaitu pengetahuan lokal, yang kedua yaitu beradaptasi, yang ketiga itu adalah lingkungan. Nah, baik, untuk yang dimensi kedua itu saya juga mengambil 3 kata kunci. Yang pertama itu perubahan, yang kedua itu perbuatan, yang ketiga itu kelompok. Untuk yang dimensi ketiga
yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua mempertahankan, yang ketiga industri rumah tangga. Nah, yang keempat, dimensi keempat, yang pertama itu prinsipnya, yang kedua itu manfaat, yang ketiga itu mengeksploitasi. Nah, untuk dimensi yang kelima yaitu mekanisme dasarnya, baru keputusannya. Gimana keputusannya? Yaitu ya. Nah, yang untuk yang dimensi keenam yaitu yang pertama tatanan, yang kedua lingkungan, yang ketiga melakukan. Nah, jadi saya membuat kata kunci ini harus sesuai dengan topik juga. Nah, topik saya yaitu memelihara ikan hias. Nah, jadi untuk yang pertama, yang dimensi pertama pengetahuan lokalnya, ya itu harus dibuat kuesionernya. Bagaimanakah menurut pendapat saudara gitu kan? Apa menurut pendapat saudara, apa dalam memelihara atau beternak ikan hias tersebut harus membutuhkan pengetahuan lokal kan gitu. Untuk yang kedua seperti beradaptasi. Nah, itu saya mengambil sebagai contoh ya. Yang kedua beradaptasi. Jadi itu bisa dibuat sebagai kuesioner juga. Bagaimana menurut pendapat saudara kalau kita melihara ikan hias atau menernak ikan hias, apakah diperlukan beradaptasi kan gitu. Jadi untuk yang ketiga lingkungan. Nah, apakah lingkungan tersebut sama ikan hias itu berpengaruh kan gitu. Jadi dari kata kunci tersebut kita buat menjadi suatu kuesioner. Jadi disitulah yang pertama membuat kuesioner adalah kata kuncinya. Baru kita bisa menyusun kuesionernya. Setelah menyusun kuesionernya itu akan dijawab atau diwawancarai kepada orang yang menguasai materi tersebut. Seperti orang yang penghobi ikan. Nah, di situ kita mewawancarai apa jawabannya, dan itu setelah itu kita akan membuat tabel sesuai dengan hasil wawancara tersebut. Nah, jadi untuk selanjutnya ya untuk jawaban kuesionernya nanti dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Pengetahuan lokal bagaimana menurut pendapat saudara dengan budidaya ikan hias dapat berhubungan dengan pengetahuan lokal dan menguasai alam. Berbahaya karena bisa merusak habitat ikan asli dari tempat tersebut, dapat merusak ekosistem alam. B. Bagaimana menurut pendapat saudara merawat ikan hias tanpa berhubungan dengan lingkungan sekitar? B. Tidak terlalu berdampak. C. Bagaimana menurut pendapat saudara dalam memelihara ikan hias, apakah diperlukan cara beradaptasi dengan lingkungan? Perlu adaptasi karena setiap masing-masing ikan mempunyai habitat, suhu dan suhu yang berbeda-beda. Nilai lokal. Bagaimana menurut pendapat saudara dalam budidaya ikan ini dapat mengaruhi kelompok nilai lokal? Ya, karena budidaya ikan ini dapat mengaruhi nilai ikan tersebut. B. Bagaimana menurut pendapat saudara memelihara ikan hias dengan menguasai mengurangi perubahan nilai lokal? Tidak. C. Bagaimana menurut pendapat saudara membudidaya ikan hias dapat mengaruhi perubahan nilai lokal yang baru? Iya, karena menaikkan produktivitas lokal. Nilai lokal. Bagaimana menurut saudara? Ya, karena keterampilan karena memelihara ikan sangat diperlukan. B. Pertanyaan 3 B. Jawabannya ya, dengan adanya aquascape maka menciptakan keterampilan untuk berkreasi. Jawaban dari 3C. Ya, karena meningkatkan keterampilan lokal. Jawaban dari 4A. Ya, karena diperlukan sumber daya baik dari alam maupun manusia yang budidaya ikan hias. Jawaban dari 4B. Bagus, sekarang dapat menghasilkan ikan-ikan sehingga dapat menghasilkan ikan-ikan berkualitas bagus. Menurut pendapat saudara mengeksploitasi ikan hias dapat berhubungan dengan sumber daya lokal? Ya, dengan budidaya perlu menggunakan keputusan yang banyak. Menurut pendapat saudara memeliharakannya semula dasar pakan? Ya, cacing sutra merupakan untuk urusan paling banyak diambil budidaya untuk memberi makan ikan hias. Dengan memelihara nomor 5C, dengan memelihara ikan hias tentunya harus didasari keputusan-keputusan. 6A. Tidak berpengaruh karena memelihara ikan di akuarium. Jawaban dari 6B. Tidak, karena budidaya ikan hias tidak merugikan atau menguntungkan mereka. C. Menurut pendapat saudara budidaya ikan hias perlu dengan beradaptasi terdapat mengenai kelompok lokal? Tidak, karena budidaya ikan yang beradaptasi ini dilakukan musim budidaya.
agon akuarium. Soal pertama yaitu 1A. Baik, sehingga tahu ikan apa saja dapat dibudidaya. Soal yang 1B. Tidak, karena hanya memelihara di tempat akuarium. C. Ya, karena jika tidak dipenuhi maka ikan mereka akan mati. 2. Budidaya ikan dapat keuntungan sehingga nilai ikan menjadi ada. B. 2B. Soal 2B. Ya, karena semakin bagus aquascape maka nilai jual akan naik. 2C. Ya, ikan tersebut akan dijual dan dapat mendapatkan keuntungan bagi si pembudidaya. Keterampilan lokal. 3A. Keterampilan dan budidaya ikan hias. 3B. Membuat aquascape yang bagus pasti perlu keterampilan yang banyak. 3C. Tidak memiliki hubungan sama sekali. 4A. Ya, agar sumber daya dapat digunakan dengan baik dalam ikan hias. 4B. Benar, karena membuat ikan jadi lebih unggul. 4C. Tidak berhubungan dengan sumber daya yang ada. 5A. Tentu, kadang melahirkan suatu keputusan untuk memelihara ikan. 5B. Hanya dipakai oleh pemelihara ikan hias sebagai keputusan. C. Tentu, karena memelihara ikan hias asal keputusan yang matang. 6A. Tidak berpengaruh karena hanya memelihara ikan hias. B. Tidak berpengaruh juga karena karena hanya yang membudidaya yang untung asalkan tidak merugikan kelompok lokal. 6C. Tidak, hanya si tugas si pembudidaya tersebut. Yang tokoh ketiga yaitu Rizky Jaya Aquatic. Soal pertama. A. Pembudidaya ikan hias tidak berhubungan dengan alam, hanya berlaku pembudidaya melakukan. 1B. Ya, sama sekali karena memelihara ikan di akuarium. 1C. Ya, kalau tidak ikan dapat mati. 2A. Ya, nilai harga dan ikan dengan keuntungan dapat didapat. B. Ya, semakin banyak kreativitas bisa dapat dilakukan untuk membuat aquascape. C. Semakin banyak budidaya ikan hias dapat mengaruhi harga ikan juga. 3A. Keterampilan dan peternak ikan hias. B. Keterampilan yang membuat aquascape rumit dan beragam. C. Ya, dapat juga mungkin bagi pekerjaan bekerja mengatasi pengangguran. Yang keempat A. Dalam memelihara ikan tidak butuh sumber daya, butuh hanya modal. Yang 4B. Bagus untuk perkembangan ikan. 4C. Tidak merugikan sumber daya apapun yang ada. Nomor 5A. Keputusan dalam memelihara ikan hias harus ada agar tidak menyesal nantinya. Nomor 5B. Jawabannya, Cacing sutra sering dipakai sebagai bahan makan ikan. Yang nomor 5C. Keputusan yang dipilih oleh pemelihara. Yang nomor 6A. Tidak ada. Yang nomor 6B. Hanya kelompok penjual budidaya ikan hias. 6C. Tidak ada. Yang toko keempat Alvin atau toko biru samping Aseng. Soal pertama yaitu jawabannya A. Pembudidaya tidak berhubungan dengan alam, yang penting bijak si budidaya tersebut agar tidak merugikan siapapun. B. Tidak sama sekali. Dan C. Jawabannya perlu agar ikan tidak sakit dan mati. 2A. Jawabannya nilai ikan dijual menguntungkan si pembudidaya. Yang B. Nilai seni dalam aquascape. Yang ketiga C. Nilai bersaing antara pembudidaya lainnya. 3A. Banyak keterampilan mulai dari cara memberi makan, cara mengawinkan ikan hingga beranak. 3B. Aquascape makin bagus maka makin mahal harganya. Nomor 3C. Iya, jadinya banyak peternak yang dapat keuntungan dari budidaya ikan hias. Nomor 5. Nomor 4. Nomor 4. Keputusan agar tidak tampak ikannya mati dan merugikan si pembudidaya. Nomor 4B. Selain cuci sutra juga ada makanan lainnya seperti pelet dan lain-lainnya. Nomor 4C. Harus dibuat keputusan memelihara ikan jenis apa saja dapat diternak. Nomor 5A. Jawabannya yang diperlukan agar tidak merugikan orang lain. Nomor 5. Bagian B. Bagus biar ikan cepat besar dan bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Nomor 5C. Ya, nanti sumber daya banyak dipakai dari makan sampai juga bekerja. Nomor 6A.
Tidak, ada hanya karena melihara. Nomor 6B. Iya, nantinya akan dibeli sama si penjual, kemudian si pembeli yang membeli. Nantinya membeli. Nomor 6C. Tentu agar tahu ikan emas apa saja, ikan apa saja lagi viral sehingga dapat dibudidaya baru dijual dengan cepat. Bang Fajri, toko yang terakhir yaitu toko kelima. Pertanyaannya yaitu 1A. Jawabannya memiliki pengetahuan cukup dan berbudidaya supaya tidak merugikan lingkungan. Yang B, tidak. Yang C, harus supaya ikan tidak mudah mati. Yang 2A, nilai harga dari ikan harus yang dibudidayakan. Nomor 2B, semakin kreatif membuat aquascape, makin mahal juga harganya. C, tentu berpengaruh pada dijual ikan itu. 3. Ia keterampilan budidaya ikan dengan benar. B. Ia aquascape dapat dijual dengan harga yang mahal. C. Hanya membudidaya. 4. Hemat dan benar dalam mengolah sumber daya, tidak rugi dan memelihara ikan. B. Asal sesuai dan tidak berlebih. C. Tidak boleh eksploitasi karena bisa membuat harga jual ikan jadi hancur. 5A. Butuh supaya tidak salah dan memelihara ikan. B. Tergantung bagi memelihara mau pakai pakan apa saja. C. Putusan agar tidak membuat rugi memelihara dan sebelum memelihara. 6A. Tidak tahu butuh. B. Nantinya kelompok tersebut akan membeli ikan. C. Agar ikan bisa diadaptasi dan ikan tidak mati kalau tidak dan tidak gampang sakit. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, demikian saja hasil presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.